Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar pada pagi hari ini? Semoga kalian semuanya di rumah dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Materi pada pagi hari ini adalah pendidikan agama Islam dan budi pekerti kelas 5 SD, yaitu Rasul Allah Subhanahu wa taala idolaku. Kali ini saya akan bercerita sedikit tentang kisah teladan Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam adalah keturunan ke-13 Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Daud alaihissalam hidup pada masa Raja Talut dan Jalut. Raja Talut adalah raja yang beriman, sedangkan Raja Jalut raja yang ingkar. Anak-anak, Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi raja sepeninggal Raja Talut. Kemudian Nabi Daud alaihissalam diangkat menjadi rasul oleh Allah Subhanahu wa taala dan mewahyukan kitab Zabur sebagai mukjizat Nabi Daud. Nabi Daud gemar sehari berpuasa dan sehari tidak, yang disebut puasa Daud. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 55 yang berbunyi, wa rabbuka a'lamu biman fis samawati wal ard wa laqad faddalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'dhin wa ataina Dawuda zabura, yang artinya, dan Tuhanmu lebih mengetahui siapa yang ada di langit dan di bumi, dan sesungguhnya telah kami lebihkan sebagian nabi-nabi itu atas sebagian yang lain, dan kami berikan Zabur kepada Daud. Mukjizat Nabi Daud alaihissalam. Yang pertama, kitab Zabur. Yang kedua, setiap pagi dan senja gunung-gunung dan binatang bertasbih mengikuti tasbih Nabi Daud alaihissalam. Yang ketiga, memahami bahasa burung-burung. Yang keempat, dapat menggunakan besi seperti lilin. Yang kelima adalah dapat membuat baju dari besi. Anak-anak, dari penjelasan sedikit tentang Nabi Daud alaihissalam, pelajaran yang dapat kita ambil adalah: yang pertama, Nabi Daud alaihissalam menerima kitab Zabur. Yang kedua, Nabi Daud alaihissalam gemar bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Nabi Daud alaihissalam pencipta baju besi. Yang keempat, Nabi Daud alaihissalam bersuara bagus. Dan yang terakhir adalah Nabi Daud alaihissalam gemar berpuasa. Materi selanjutnya adalah kisah teladan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman alaihissalam adalah putra Nabi Daud alaihissalam. Setelah Nabi Daud alaihissalam wafat, Nabi Sulaiman alaihissalam menggantikannya sebagai raja. Nabi Sulaiman alaihissalam diberi mukjizat yang luar biasa. Beliau menguasai bahasa binatang dan jin. Jadi tidak heran jika kekuasaannya tidak hanya meliputi umat manusia, tetapi juga menguasai kerajaan binatang dan kerajaan jin. Kendaraan Nabi Sulaiman alaihissalam yaitu angin, sehingga beliau bisa sampai di suatu tempat hanya dengan hitungan detik. Anak-anak, meskipun kaya raya dan berkuasa, Nabi Sulaiman alaihissalam tetap rendah hati, patuh, dan tunduk pada perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika beliau berdoa, Allah selalu mengabulkan. Salah satu contoh adalah tidak ada seorang pun yang memiliki kerajaan besar dan kaya raya seperti kerajaannya. Anak-anak, dari penjelasan sedikit tentang Nabi Sulaiman alaihissalam, pelajaran yang bisa kita ambil adalah: yang pertama, Nabi Sulaiman alaihissalam dapat memerintahkan bukan hanya kepada manusia, melainkan juga kepada hewan, angin, dan jin. Nabi Sulaiman alaihissalam mampu mengikat jin-jin kafir untuk mencegah kejahatan mereka. Yang terakhir adalah Nabi Sulaiman alaihissalam meskipun kaya raya dan berkuasa, tetapi tetap rendah hati dan patuh dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, materi pada pagi hari ini cukup sampai di sini. Semoga kita semua dapat belajar untuk meneladani perilaku dari Nabi Daud alaihissalam dan Nabi Sulaiman alaihissalam. Tetap semangat belajar, berdoa, dan selalu menjaga kesehatan. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.